Saya atas nama Nur Wahida, NIM STK 420024 akan menjelaskan mengenai pengertian dari prinsip kerja spektrofotometri. Adapun pengertian dari prinsip kerja spektrofotometri adalah bila cahaya monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Spektrofotometer adalah salah satu peranti penting dalam dunia medis dan industri kimia. Pada spektrometer dapat menghasilkan sinar dari sebuah spektrum dengan pancaran panjang gelombang tertentu. Dengan kata lain, spektrofotometer adalah metode analisa yang berdasarkan pengukuran serapan sinar. Sinar tersebut bersifat monokromatis oleh sebuah lajur larutan warna dalam panjang gelombang yang spesifik menggunakan monokromator berbentuk prisma. Saya atas nama Nurul Fitri Aldiwa, NIM STK 420023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja spektrofotometer. Pada fotometer terdapat filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Bagian-bagian spektrofotometer terdiri dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu alur prinsip kerja dari suatu spektrofotometer. Pada gambar, prinsip kerja alat ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Transmitan adalah perbandingan intensitas cahaya yang ditransmisikan ketika melewati sampel dengan intensitas cahaya mula-mula sebelum melewati sampel. Saya atas nama Rahmania, STK 420025 akan menjelaskan fungsi dari prinsip kerja spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer UV ultraviolet adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang bisa digunakan dalam menganalisis suatu senyawa kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Latifah Minta. Di sini saya akan membacakan materi bagian-bagian dari spektrofotometer. Yang pertama yaitu sumber sinar, di mana sumber sinar adalah pemancar sinar epicentrum secara terus-menerus. Yang kedua yaitu monokromator, di mana monokromator ini merubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis, dan unsur yang terpenting dari monokromator adalah sistem celah dan unsur dispersif. Yang ketiga yaitu kuvet, di mana karena kebanyakan spektrofotometer melibatkan larutan, maka demikian pada sampel merupakan sel untuk menempatkan cairan di dalam sinar spektrofotometer. Sel harus diisi sedemikian rupa sehingga berkas cahaya lewat larutan sampai dengan seluruh meniskus di atas sinar. Yang keempat yaitu detektor, di mana detektor adalah alat yang mampu mendeteksi dan sekaligus merubah energi sinar menjadi sinyal listrik. Yang kelima yaitu amplifier. Dengan adanya amplifier, sinyal listrik dapat diukur. Karena alat penguat arus, sinyal listrik yang dihasilkan sangat lemah. Yang keenam yaitu recorder, di mana recorder merupakan alat pencatat sinyal listrik yang dapat dilihat pada jarum penunjuk skala.
Saya Reski Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang bisa muncul dalam prinsip kerja spektrofotometer. Dalam penggunaan alat spektrofotometer biasanya timbul berbagai kesalahan. Yang pertama, adanya serapan oleh pelarut, dan kesalahan ini bisa Anda atasi dengan menggunakan blanko atau larutan berisi selain komponen yang dianalisis, termasuk di dalamnya adalah zat pembentuk warna. Yang kedua, bahan dasar dan serapan dari kuvet. Biasanya, kuvet ini terbuat dari bahan gelas maupun kuarsa, dan kuvet ini memiliki kualitas yang terbaik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik normal dalam pengukuran dengan absorbansi rendah maupun sangat tinggi.